yang besar buat kita sekalian, sehingga kita boleh bersama-sama tidak usah takut karena Allah bersama dengan kita. Mari kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan biarkanlah Tuhan jadikan hidup aku indah di hadapan-Mu, karena kami mau datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita bersama-sama sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini.
setia dan taat kepada pemerintah kami. Dan hari-hari ini Tuhan bekerja atas bangsa kami. Hari-hari ini Tuhan bekerja juga atas setiap anak-anak Tuhan. Lawatan Allah bekerja. Lawatan Allah memulihkan bangsa kami, memulihkan Indonesia, dan juga memulihkan juga orang-orang yang hari-hari ini sedang sakit. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ada kuasa dalam setiap puji-pujian. Dan hari ini bila kita mau memuji Tuhan, hari ini kita mau bersorak buat Dia, sebab tidak ada yang mustahil buat Dia. Buat Allah kita, Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas Tuhan. Tuhan Allah kita bertata
Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membawakan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai ajakan buat saudara sekalian. Jangan panik dan jangan takut, tetapi alami damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Mari kita akan katakan bersama-sama, jangan panik dan jangan takut, tetapi alami damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, kita tidak bisa menutup mata kita bahwa saat sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi atau penyebaran virus corona atau COVID-19. Bapak Ibu sekalian, bahkan update perkembangan yang ada bahwa dari tugas gugus COVID-19 di Indonesia yang saya terima terakhir kali pada hari kemarin, Sabtu 28 Maret 2020 pukul 12 siang, bahwa yang sudah positif terpapar COVID-19 ini ada 1155. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur ada 59 yang sembuh dan 102 orang yang meninggal. Dan Bapak Ibu sekalian, terus kita doakan oleh karena luar banyak bahwa pandemik COVID-19 ini sudah tersebar di 29 provinsi. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa situasi ini tidak mudah buat kita, tidak mudah buat gereja Tuhan, tidak mudah buat masyarakat kita. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita percaya sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita mengimani bahwa Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Walaupun sebagian besar orang mulai panik, orang mulai takut, bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang mulai menimbun sembako, orang mulai menimbun Indomie, orang mulai menimbun bahkan sabun mandi dan sebagainya. Oleh karena sepertinya panik dan takut kalau nanti bencana ini menjadi lebih besar dan di sana sini kekurangan makan dan sebagainya. Seperti ada sebuah kartun atau komik yang dibuat untuk hal ini, percakapan Pak Jokowi memberikan nasihat kepada seperti cucunya, "Nak, khawatir gitu aja, tapi jangan panik sampai belanja berlebihan. Tapi Mbak, corona itu lo bahaya." Memang Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melihat situasi ini tidak mudah buat kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Bahkan kita bersyukur oleh karena pemerintah kita juga memberikan guidance atau petunjuk bagaimana pencegahan, bagaimana antisipasi dengan hal-hal yang sederhana. Cuci tangan dengan benar, gunakan masker jika batuk dan pilek, jika batuk dan sesak nafas segera ke rumah sakit, berbanyak mengkonsumsi sayur dan buah, jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona, rajin olahraga dan istirahat yang cukup dan sebagainya. Ini suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini sekali lagi saya ingin memberikan ajakan buat saudara saya, jangan panik. Apa sih itu panik? Panik adalah bingung, gugup, atau takut dengan mendadak sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Jadi kalau orang panik itu gerusa-gerusuk, berupaya melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang sehingga akibatnya bisa fatal. Dan orang yang takut itu merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi kalau orang yang panik dan takut itu melihat bahwa waduh, ini akan berakhir hidup kita, waduh, ini akan hancur kehidupan kita oleh karena membawanya virus corona atau COVID-19 ini. Saya ingin mengatakan tidak, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita bersyukur dengan pemerintah kita dan kita mendukung dengan himbauan yang ada. Awalnya adalah social distancing, bagaimana menjaga jarak sosial.
jarak komunikasi, dan tentunya ini sudah mengarah kepada jarak fisik, yaitu physical distancing, sehingga kita bisa lihat kalau kita bicara dengan orang, ya, apalagi orang yang sakit terkena virus corona itu berjarak 1 meter dan sebagainya. Dan situasi yang ada membuat sehingga ada istilah-istilah muncul yang sekarang mulai tren, yaitu WFH. Apa itu? Work from home. Jadi bekerja dari rumah. Ada SVH, study from home, belajar dari rumah. Anak-anak kita untuk mandiri juga. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan mereka bisa belajar jarak jauh melalui online dan sebagainya, dan mereka mulai mandiri. Lalu ada PPH saya berikan, itu pray from home. Bagaimana gereja Tuhan juga dihimbau untuk sementara waktu jangan mengadakan ibadah raya atau yang menuntut kepada kumpulan banyak orang, karena ini akan bisa menularkan virus corona lebih cepat. Dan gereja Tuhan taat dengan himbauan ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita akan katakan dengan iman kita bersama-sama, sekalipun demikian situasinya, jangan panik dan jangan takut, tetapi alami damai sejahtera dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak panik dan takut? Saya membaca dari kitab Mazmur, mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Dasar khusus bagaimana Mazmur 72 ayat 7 mengatakan, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Sekali lagi saya ingin katakan, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekasih Tuhan, jadi pertanyaan bagaimana caranya supaya kita nggak panik, supaya kita nggak takut menghadapi tantangan yang semua orang sedang hadapi sekarang ini. Dari bayi hingga yang lanjut usia, dari yang kecil hingga yang besar, yang muda hingga yang lanjut usia atau yang tua. Yang pertama adalah staying in the word of God. Kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, siapapun saudara dan saya hari ini, kalau kita ingin tinggal dalam firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Dengan tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan yang kita percaya bahwa Dia adalah Gembala Agung kita, yang pasti akan membimbing dan menyertai kita dalam situasi ini. Tuhan tidak pernah lepas kendali. Dia akan mengontrol hidup kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan menolong kita, menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dan pemazmur bisa meyakini dengan imannya bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, sehingga dia bisa mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 23:4? Ini luar biasa. Pengalaman dari seorang yang bernama Daud, dari seorang yang masih muda hingga akhirnya dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita sedang berjalan di masa kekelaman hari-hari. Wabah virus corona COVID-19 ini membuat pergerakan
bisnis, pelayanan, kerjaan, belajar sepertinya susah sulit. Kita ini lagi bisa berbaur dengan yang lain. Tapi mari kita akan melihat bahwa dalam situasi-situasi yang sulit apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Bukankah Dia berjanji, aku menyertai sampai akhir zaman. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, yang kedua, nasihatnya bukan hanya tinggal dalam firman Tuhan, staying in the word of God, tetapi yang kedua, staying in the wisdom of God, tinggal dalam hikmat Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, waktu orang mau tinggal dalam firman Tuhan, dia membaca, merenungkan firman Tuhan, pastilah dia akan berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu khususkan waktu dia berulang-ulang membaca, merenungkannya, kita memperoleh hikmat. Hikmat yang kita peroleh karena merenungkan firman Tuhan adalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan menyampaikan sesuatu, Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan menyampaikan berita, beritanya pasti benar. Kalau Tuhan menyampaikan sesuatu kabar, pasti kabarnya itu benar. Tidak pernah bohong, tidak pernah hoax. Dan berita dari hikmat Tuhan ini pasti membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang sanggup untuk bersama-sama Tuhan berjalan menjalaninya, menghadapi situasi-situasi. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu kita memperoleh hikmat dari Tuhan, maka sesungguhnya kita yang dikatakan sebagai orang-orang beriman, memiliki iman di dalam Yesus Kristus, maka iman kita akan menjadi iman yang hidup. Maksudnya apa? Bapak Ibu khususnya, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati? Justru kalau kita menerima hikmat dari Tuhan, ada hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lebih mempercayai dalam situasi yang seperti ini. Situasi banyak orang sekarang mengalami sakit, 102 yang meninggal tadi. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Mazmur 91 ayat 3-6 dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetanya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap pedasan balam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Perhatikan baik-baik, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Wow. Kalau ada satu orang sekarang tertular oleh karena virus corona, Bapak Ibu sekalian, cepat sekali bisa menyebar lewat batuk. Bapak Ibu sekalian, virus ini menjalar begitu rupa. Tetapi kita sebagai orang yang percaya pada punya iman yang hidup, perhatikan baik-baik, Tuhan memberikan kepercayaan lagi. Sekali lagi iman kita akan menjadi lebih besar, dan kita akan lebih percaya bahwa Tuhan melindungi, menjaga kita. Bahkan firman-Nya mengatakan Dia melindungi kita dari penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mari kita mengamini, mari kita mempercayai janji dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan hikmat Tuhan iman kita menjadi hidup. Artinya kita juga bertindak. Kita juga berupaya melakukan sebuah upaya atau kegiatan, tips bagaimana kita bisa mencegah juga memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan gereja kita tidak melakukan perkumpulan ibadah maya seperti biasanya. Mungkin sebagian besar dari jemaat atau saudara kita merasa kok seperti itu. Tapi ini lebih baik.
oleh karena tidak dengan bertemunya dengan jarak yang sangat dekat, maka terputuslah mata rantai penyebaran virus corona ini. Bapak Ibu sekalian, tetapi kita bersyukur bagaimana pemerintah kita cepat sekali menanganinya. Bagaimana alat-alat kesehatan didatangkan dengan baik, obat-obatan didatangkan dengan baik, orang-orang yang terkena pandemi ditangani dengan baik. Dan saya mendengar bagaimana banyak orang yang sudah disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Sisi yang lain, upaya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Inilah gambar iman yang hidup. Ora et labora, bekerja dan berdoa, belajar dan beribadah dengan iman kita yang dipimpin oleh Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 91:15 ini kuncinya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Waktu kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan doa kita. Bukankah kita mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasa? Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berhimpun di dalam doa-doa, sekalipun kita melakukannya dengan doa berantai. Gereja kita selama 40 hari ini melakukan doa berantai di dalam doa pribadi, doa keluarga, doa korporat, doa di mana saja, sisihkanlah waktu 4 menit untuk berdoa supaya bangsa kita yang tercinta Indonesia ditolong oleh Tuhan, melewati dari pandemi virus corona atau COVID-19 ini, dan warga negara masyarakat tetap sehat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita ambil waktu sejenak dalam kehidupan kita, meminta Tuhan menolong bangsa. Kita doakan untuk saudara kita, jemaat Tuhan. Kita doakan anggota keluarga kita. Ya, Tuhan akan memberkati dan menolong. Nah, kunci yang ketiga, jawaban bagaimana caranya supaya kita nggak panik, supaya nggak takut dalam situasi yang seperti ini. Bukan hanya kita tinggal dalam firman Tuhan, staying in the word of God. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa tinggal dalam hikmat Tuhan, staying in the wisdom of God. Yang ketiga adalah staying with family, tinggal bersama keluarga. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan beberapa pasal dari kitab Mazmur. Yang pertama adalah Mazmur 3 ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan Mazmur pasal yang ketiga ini, judul perikopnya adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Perhatikan, nyanyian pagi. Yang kedua, Mazmur pasal 4 yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah. Ia membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pada waktu Bapak Ibu sekalian perhatikan, perikopnya berjudul doa pada malam hari. Dan yang ketiga adalah Mazmur pasal yang kelima ayat 2 sampai dengan 4. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu aku berdoa, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dan perhatikan Bapak Ibu sekalian, perikop Mazmur 5 berjudul doa pada pagi hari. Artinya pemazmur sebenarnya sedang sharing pengalamannya. Bapak Ibu sekalian, ada nyanyian pada pagi hari, ada doa pada malam hari, ada doa pagi hari. Ini dilakukan di rumah. Bagaimana Mazmur sedang berkumpul dengan keluarganya dan mulai memuji Tuhan,
menaikkan penyembahan kepada Tuhan dan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi suatu bagian dalam kehidupan kita. Rupa-rupanya bahwa dengan pandemi virus corona ada sesuatu hal yang positif yang kita dapatkan. Ini bisa menjadi sebuah yang namanya berkat kedua atau second blessing buat kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus terus positif. Ada rencana Tuhan di balik itu. Allah tuh bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dulunya jarang makan bersama dengan keluarga, jarang ngumpul bercanda oleh karena kesibukan pekerjaan, kesibukan bisnis. Anak-anak kita dari pagi sampai sore harus menempuh pendidikannya, melakukan kegiatannya di sekolah, lalu yang lain melakukan kegiatan-kegiatan khusus hingga sampai jauh malam dan baru ketemu dengan keluarga waktu malam hari. Besok sudah bisa lagi. Tapi sekarang kita bisa stay at home, tinggal di rumah. Ada waktu untuk belajar bersama, ada waktu untuk berdoa bersama, ada waktu untuk bermain bersama, bercanda bersama. Kekeluargaan terjalin begitu mesra di dalam Tuhan. Bapak Ibu, komunikasi terjalin, terbangun dengan indah. Dan perhatikan baik-baik pada waktu kita tinggal di dalam keluarga, tinggal bersama keluarga. Mari kita akan nikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan dalam Mazmur 133:1-3, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ia meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, dengan tinggal di rumah tercipta hubungan yang manis satu dengan lain. Setiap kali kadang kurangnya waktu berkumpul bisa menjadi hal penyebab renggangnya komunikasi, dan kalau sudah mulai komunikasi kurang, terjadi banyak kesalahpahaman. Bapak Ibu sekalian, dengan kita berkumpul di rumah, ambil waktu satu berdoa bersama-sama. Mari bangun kembali mesbah keluargamu. Kepala keluarga pimpin dalam doa, menyembah kepada Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan akan dicurah. Berbanyak di antara saudara yang sudah kehilangan waktu bersama dengan keluarga. Inilah waktu yang terbaik bersama dengan keluarga. Baca firman Tuhan, berdoa bersama, bermain bersama, makan bersama, nikmati berkat Tuhan. Hubungan suami istri mau terjalin dengan manis. Hubungan orang tua dengan anak terbangun dengan baik. Hubungan mertua dan mantu tercipta dengan harmonis. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, marilah hari-hari ini firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Jangan panik dan takut, tetapi alami damai sejahtera di dalam Tuhan. Tantangan boleh ada, tantangan boleh datang, tetapi kemenangan juga akan kita raih bersama dengan Tuhan. Dalam ancaman virus corona, jangan panik dan takut, tetapi alami damai sejahtera dari Tuhan. Dengan kita tinggal dalam firman Tuhan, dengan kita tinggal bersama dengan hikmat Tuhan, dan tinggal dalam keluarga kita, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus.
tinggal visimu, apabila kami tetap diizinkan senantiasa tinggal kehidupan rumah tangga kami, maka semuanya rencana Engkau begitu nyata Tuhan. Karena Engkau mengatakan dalam firman-Mu Tuhan, Engkau akan bekerja, Engkau akan turut bekerja dalam segala hal, sehingga kami boleh melihat rencana-Mu begitu nyata. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Kau jauhkan umat Engkau dari ketakutan, dari kekhawatiran. Biar mereka boleh temukan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana dalam firman-Mu berkata, burung di udara Engkau pelihara, bunga di padang Engkau hiasi. Tapi lagi kami Tuhan, Engkau akan jagai, Engkau akan berkati. Berkati setiap keluarga lepas keluarga yang telah menyaksikan streaming di tempat ini Tuhan. Dalam doa-doa kami Tuhan, kami percaya mereka dipelihara begitu ajaib. Pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, kami pohonkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan. Tapi lagi bangsa Indonesia, Engkau jagai, Engkau berkati, dan Engkau pulihkan Tuhan. Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan, dari presiden sampai staf-stafnya yang ada Tuhan, sampai tingkat-tingkat bawah Tuhan. Kami minta pernyataan Engkau dengan pengurapan Engkau, yang mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami seluruhnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Engkau begitu nyata dan pemulihan Engkau begitu cepat terjadi Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan semuanya Tuhan. Kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hingga Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya.